Cepat lepaskan gelang itu, Bu. Matahari sore menyusup lewat celah-celah tirai sutra krem, menari-nari di atas lantai marmer Italia, yang mengilap seperti permukaan danau tenang. Aku duduk di tepi ranjang besar berlapis kain satin gading. Tangan kananku perlahan mengusap perut yang mulai membulat. Tanda kehidupan baru yang tumbuh dalam rahimku. Di luar, Jakarta bergemuruh dengan klakson dan deru mesin, tapi di dalam villa ini, segalanya seolah dibungkus dalam gelembung waktu yang tenang, damai, dan terlalu sempurna. Namanya Ayu. Usiaku 28 tahun, dan selama 9 bulan terakhir, aku menjadi pusat perhatian keluarga besar Bima, seorang suami yang dulu kudambakan sebagai pangeran dalam dongeng. Kini nyata dalam balutan jas Brioni dan senyum yang selalu tepat waktu. Kami menikah setelah 3 bulan pacaran. Cepat, memang. Tapi cintanya terasa seperti hadiah langit. Intens, penuh perhatian, dan, menurutku saat itu, tulus. Terlebih sejak dokter mengabarkan kehamilanku. Sejak hari itu, aku bukan hanya istrinya. Aku adalah calon ibu dari cucu pertama Nyonya Sari, mertuaku yang terkenal anggun, kaya, dan sangat taat pada tradisi Jawa. Tepat seminggu lalu, di malam syukuran kehamilan yang diadakan di ballroom utama villa mereka di kawasan Menteng, Nyonya Sari datang kepadaku dengan langkah anggun, mengenakan kebaya encim berhiaskan sulaman emas, rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde berlapis mutiara. Di tangannya sebuah kotak beludru merah tua. "Untukmu, nak," katanya dengan suara lembut yang terdengar seperti bisikan doa. Warisan keluarga. Gelang ini dulu dipakai oleh nenek buyutku saat mengandung putra sulungnya. Dipercaya sebagai pelindung ibu dan janin dari segala mara. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, terbaring sebuah gelang emas tua. Bukan emas biasa, melainkan emas tua dengan warna kekuningan pekat, berat, dan berukir naga melingkar sempurna. Matanya terbuat dari batu giok hijau gelap yang seolah menatapku. Desainnya kuno, penuh simbol yang tak ku mengerti, tapi keindahannya begitu memesona. Aku memakainya tanpa ragu. Rasanya dingin, berat, dan, anehnya, seakan menempel pada kulitku seperti telah lama menunggu. Sejak hari itu, segalanya terasa berbeda. Tak ada yang mencurigakan di permukaan, tentu. Bima semakin perhatian, mengantariku ke klinik kandungan setiap minggu, memesankan smoothie organik favoritku, bahkan mengganti semua bantal tidurku dengan yang khusus untuk ibu hamil. Nyonya Sari rutin mengirimkan jamu penyubur kandungan setiap pagi, diseduh dengan air kelapa muda dan madu asli dari Gunung Kidul. Aku meminumnya setia, percaya bahwa segala yang mereka lakukan adalah bentuk cinta. Namun, di balik kemewahan ini, tubuhku mulai berkhianat. Aku merasa lelah, bukan lelah biasa, tapi kelelahan yang menusuk tulang, seolah setiap napas menguras tenaga. Kadang, aku terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang, dan perut terasa seperti disedot dari dalam. Aku pernah pingsan di kamar mandi. Dokter bilang semuanya normal, tekanan darah stabil, janin tumbuh sehat. Hanya stres psikologis karena kehamilan pertama, katanya sambil tersenyum. Tapi aku tahu, ada yang salah. Dan mulai seminggu ini, mimpi-mimpi itu datang. Aku bermimpi tentang bayiku. Kecil, mungil, menangis. Tapi suaranya tak terdengar. Hanya bisikan serak yang terus-menerus menggema. "Ibu, lepaskan, lepaskan." Setiap kali terbangun, gelang itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bahkan kadang, aku bersumpah melihat ukiran naganya bergerak perlahan di bawah cahaya bulan. Hari ini, Bima mengajakku ke desa asal keluarganya, sebuah dusun terpencil di kaki Gunung Merapi, untuk ritual syukuran tradisional, yang katanya wajib dilakukan agar bayi lahir selamat. Aku menyetujui, meski perutku berontak. Mungkin udara segar akan membantu. Mungkin jauh dari hiruk-pikuk kota, tubuhku bisa bernapas lega. Tapi saat mobil Rolls-Royce hitam mengantar kami menyusuri jalan berliku yang dikelilingi sawah menguning, aku tak bisa menghilangkan rasa sesak di dada. Aku menatap gelang di pergelanganku.
Emasnya berkilau di bawah sinar matahari senja, tapi kilau itu tak lagi terasa hangat. Ia terasa seperti rantai yang mulai mengikat. Di balik senyum Bima yang sempurna, di balik kelembutan Nyonya Sari yang penuh kasih, aku mulai merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa kusebutkan, tapi menghuni udara seperti kabut beracun. Aku mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Atau mungkin kehamilan benar-benar membuatku berhayal. Tapi saat mobil berhenti di depan rumah joglo tua yang megah, dengan ukiran naga di tiang-tiangnya yang persis, seperti di gelangku, tubuhku gemetar. Dan di pelataran rumah itu, seorang perempuan tua berambut putih duduk di atas tikar pandan, menatapku dengan mata yang seolah telah melihat ribuan rahasia. Matanya langsung tertuju pada gelangku. Bibirnya bergetar. Lalu, tanpa suara yang cukup keras untuk didengar orang lain, ia berbisik, "Cepat lepaskan gelang itu, Bu." Aku membeku. Detak jantungku berhenti sesaat. Karena untuk pertama kalinya aku merasa aku bukan sedang disambut. Aku sedang dipersiapkan. Udara di desa itu berbeda. Lebih berat, lebih lembab, seolah setiap tarikan napas membawa jejak masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Aku turun dari Rolls Royce dengan hati-hati, tangan menyangga punggung bawah yang terasa nyeri sejak perjalanan menanjak tadi. Di depanku, rumah joglo berdiri megah di atas tanah yang dikelilingi pagar kayu jati tua. Arsitekturnya anggun, penuh ukiran Jawa klasik, tapi ada sesuatu yang menusuk. Semua ukiran itu menggambarkan naga. Di tiang, di pintu, bahkan di ubin teras. Semuanya meliuk dalam bentuk yang sama persis dengan ukiran di gelang emas yang masih melingkar di pergelanganku. Bima turun setelahku, mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat tua, rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia tersenyum, menawarkan tangannya. "Kamu baik-baik saja, sayang? Perjalanan tadi agak melelahkan ya?" Aku mengangguk, membiarkan tangannya menyentuh lenganku. Tapi sentuhan itu kini terasa seperti sandiwara. Aku tak bisa melupakan bisikan perempuan tua tadi. Siapa dia? Mengapa ia menatap gelangku seperti melihat hantu? Aku ingin bertanya, tapi Bima sudah menuntunku masuk. Sementara Nyonya Sari menyambut kami di pintu dengan senyum hangat yang anehnya tak menyentuh matanya. "Selamat datang di rumah leluhur," katanya. Suaranya bergetar halus seperti daun jati yang jatuh. "Di sini, kita akan memohon restu agar cucuku lahir selamat dan membawa berkah." Rumah itu gelap, meski siang masih menyala. Lampu minyak menyala di sudut-sudut, memberi cahaya temaram yang membuat bayangan menari-nari di dinding. Aromanya campuran antara dupa kemenyan, kayu jati, dan sesuatu yang lebih dalam. Bau tanah basah, jamu tua, dan darah kering. Aku menggeleng, mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin ini hanya sugesti. Malam itu, setelah makan malam sederhana berupa nasi liwet dan sayur lodeh yang disajikan oleh pelayan diam, Nyonya Sari mengajakku ke ruang dalam. "Besok pagi, kamu akan dipijat oleh Mbah Diah," katanya sambil menyodorkan secangkir jamu hangat. "Dia tukang urut terbaik di desa ini, sudah melayani keluarga kita sejak zaman buyut. Dia tahu cara menjaga kesehatan ibu hamil, dengan cara yang sesungguhnya." Aku meminum jamu itu, rasanya pahit, lebih pahit dari biasanya, dan mengangguk sopan. Tapi dalam hati, aku mulai bertanya. Kenapa setiap kali aku diberi perawatan khusus, tubuhku justru semakin lemah? Pagi berikutnya, kabut tebal menyelimuti desa. Sawah-sawah terlihat seperti lukisan kabur, dan suara ayam berkokok terdengar dari jauh, seolah datang dari dunia lain. Aku duduk di pendopo belakang rumah joglo, di atas tikar pandan yang lembut, mengenakan kebaya sutra tipis berwarna krem yang sengaja kubawa. Seksi namun tetap sopan, memperlihatkan lekuk tubuhku yang semakin melengkung karena kehamilan. Rambutku dikondel longgar, dan gelang emas itu masih melingkar di pergelanganku, berkilau samar di bawah cahaya pagi yang redup. Mbah Diah datang tanpa suara. Tubuhnya kecil, membungkuk oleh usia, kulitnya keriput seperti kulit pohon tua, tapi matanya tajam, penuh pengetahuan yang tak tertulis di buku manapun. Ia menatapku sejenak, lalu pandangannya jatuh ke gelangku. Dan saat itu,
Semua udara di sekitarku seolah berhenti bergerak. Ia mendekat, tangannya yang keriput gemetar saat menyentuh lenganku, bukan untuk memijat, tapi untuk menyingkirkan. Bibirnya bergetar, matanya membelalak ngeri. "Cepat lepaskan gelang itu, Bu," bisiknya. Suaranya pecah seperti ranting kering. Itu gelang pemakan janin. Aku menahan napas. Jantungku berdebar kencang, tapi aku memaksa wajahku tetap tenang. "Apa maksud Ibu?" Mbah Diah menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada yang mendengar. Lalu, ia berbisik lebih pelan, hampir seperti doa yang terbalik. "Gelang itu bukan pelindung, itu pengikat. Setiap detik kau pakai, napas jabang bayimu disedot pelan-pelan. Janinmu lemah dan kau akan mati perlahan, tanpa luka. Mereka butuh tumbal, Nak. Dan kau dipilih." Aku ingin berteriak, ingin melempar gelang itu sejauh mungkin. Tapi aku tahu, jika aku bereaksi, mereka akan tahu aku tahu. Jadi aku pura-pura tak mengerti. "Ah, Ibu salah lihat. Ini cuma gelang antik, hadiah dari mertua." Mbah Diah menggeleng perlahan, matanya penuh belas. "Aku sudah lihat 3 perempuan seperti kamu. Semua pakai gelang yang sama. Semua hamil. Semua hilang." Ia menatapku lekat. "Jangan minum jamunya. Dan jangan biarkan mereka oleskan minyak saat bulan purnama. Kalau kau mau selamat, datanglah ke gubukku malam ini. Lewat jalan sawah, di balik pohon beringin tua. Aku akan tunjukkan caranya." Sebelum aku sempat menjawab, suara langkah kaki mendekat. Mbah Diah langsung menunduk, berpura-pura memijat punggungku dengan gerakan biasa. Tapi tangannya bergetar hebat. Nyonya Sari muncul di ambang pintu, membawa nampan berisi mangkuk jamu baru. Senyumnya manis, tapi matanya menyipit saat melihat Mbah Diah. "Sudah selesai, Mbah?" "Belum, Nyai," jawab Mbah Diah dengan suara datar. "Tapi calon cucu Nyai sehat, kuat." Nyonya Sari tersenyum puas, lalu meletakkan mangkuk di meja kecil. "Minumlah setelah pijat, resep khusus hari ini, biar bayinya makin kuat." Aku mengangguk, menahan mual yang naik ke kerongkongan. Malam itu, desa tenggelam dalam keheningan yang dalam. Tak ada suara TV, tak ada deru mesin, hanya suara jangkrik dan desau daun bambu. Aku menunggu sampai Bima tertidur, nafasnya berat, mungkin karena arak kelapa yang diminumnya tadi malam, lalu menyelinap keluar lewat pintu belakang. Jalan menuju gubuk Mbah Diah gelap, licin oleh embun, dan diselimuti kabut tebal yang membuat jarak pandang tak lebih dari 3 langkah. Tapi aku berjalan terus, mendorong rasa takut dengan bayangan wajah bayiku yang menangis dalam mimpiku. Di gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan atap ijuk, Mbah Diah menungguku dengan lampu minyak di tangan. Ia menarikku masuk, lalu mengunci pintu dari dalam. "Aku tak punya banyak waktu," katanya, suaranya serak. "Mereka tahu kau curiga. Mereka akan mempercepat ritual." "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Suaraku bergetar. Mbah Diah membuka peti kayu kecil di sudut. Di dalamnya, ada botol kaca berisi air jernih, seutas benang merah, dan selembar daun lontar bertuliskan mantra kuno. "Ini air doa dari Sunan Kalijaga. Kau harus menukarnya dengan minyak ritual yang akan mereka pakai saat bulan purnama. Saat mereka oleskan ke dahimu, itu akan memutus ikatan, bukan mengikatmu, tapi membebaskanmu." Apa yang terjadi setelah itu? Ia menatapku dengan mata yang penuh duka. Makhluk yang mereka sembah akan marah, tapi ia tak bisa menyentuhmu lagi. Gelang itu akan hancur, dan mereka yang memanggilnya akan dihukum oleh kekuatan yang sama yang mereka taklukkan selama ini. Aku menggenggam botol itu erat-erat. Dingin. Tapi kali ini, dingin yang memberi harapan. Saat kembali ke rumah Joglo, aku melihat Bima berdiri di teras, menatap ke arah sawah, ke arah tempat gubuk Mbah Diah. Wajahnya gelap, tak tersenyum lagi. Dan di tangannya, ia memegang sesuatu. Secarik kain merah yang persis seperti benang yang diberikan Mbah Diah. Hatiku membeku. Tapi aku tetap berjalan, dengan langkah tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Karena mulai malam ini,
Aku tak lagi menjadi korban. Aku adalah pemburu. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan hanya karena perutku yang semakin menegang, atau rasa mual yang kini datang hampir setiap jam. Tapi karena bayangan wajah Bima di teras, dengan kain merah di tangannya, menghantui setiap kedip mataku. Apakah dia tahu aku pergi menemui Mbah Dia? Apakah dia telah mengikuti jejakku di antara lumpur dan jerami sawah? Aku menggenggam botol kecil berisi air doa di bawah bantal, seakan benda itu satu-satunya jangkar yang mencegahku tenggelam dalam ketakutan. Pagi datang dengan hujan gerimis, hal yang langka di musim kemarau. Desa itu seolah menangis diam-diam, seakan tahu apa yang akan terjadi. Nyonya Sari menyambutku dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya, seolah tak ada yang berubah. "Kamu tampak segar hari ini, Ayu," katanya sambil menyerahkan mangkuk jamu. Pasti karena pijatan Mbah Dia. Aku meminumnya, tapi hanya seteguk, lalu berpura-pura muntah di kamar mandi, seperti yang telah kurencanakan sejak malam tadi. Bima datang, mengelus punggungku dengan gerakan yang terlalu sempurna, terlalu terlatih. "Mungkin ini tanda bayi kita sehat dan aktif," katanya. Suaranya penuh perhatian. Tapi matanya tak menatapku. Ia menatap perutku, seolah menilai apakah isinya masih layak dijadikan tumbal. Aku pura-pura lemah, membiarkan diriku disuapi bubur ketan hitam oleh pelayan, sambil diam-diam mengamati setiap gerak mereka. Rumah joglo ini, seindah apapun bentuknya, mulai terasa seperti sangkar emas yang dipasangi jerat tak kasat mata. 2 hari setelah itu, Bima dan Nyonya Sari kembali ke Jakarta untuk urusan bisnis, atau begitu klaim mereka. Mereka meninggalkanku di rumah joglo untuk istirahat dan menikmati udara segar sebelum persalinan. Tapi aku tahu, ini adalah ujian. Mereka ingin melihat apakah aku akan bertindak, atau tetap diam seperti boneka yang patuh. Begitu mobil mereka menghilang di ujung jalan berlumpur, aku segera bangkit. Tubuhku lemas, tapi tekadku lebih kuat. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan terbesarku. Apakah aku satu-satunya? Di lantai atas, di balik pintu kayu berukir naga yang selalu dikunci, terletak perpustakaan pribadi keluarga. Kunci itu biasanya disimpan oleh Nyonya Sari. Tapi kemarin, saat ia sibuk menelepon, aku melihatnya meletakkan gantungan kunci di atas meja makan, dan diam-diam mengambil cetakan lilin dari salah satu kuncinya. Sekarang, dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci palsu ke dalam lubang. Pintu terbuka dengan derit pelan yang menusuk gendang telinga. Ruang itu gelap, dipenuhi rak-rak kayu jati yang menjulang tinggi, berisi buku-buku kuno, gulungan lontar, dan benda-benda pusaka. Tapi yang menarik perhatianku bukan itu. Di meja besar di tengah ruangan, tergeletak sebuah album foto kulit berwarna coklat tua, bertuliskan "Warisan Keluarga, Generasi ke-7" dalam aksara Jawa. Aku membukanya perlahan. Halaman pertama. Seorang perempuan muda berwajah manis, mengenakan kebaya putih, tersenyum di samping Bima. Tapi Bima yang lebih muda, rambutnya lebih panjang, wajahnya belum sekeras sekarang. Di tangannya, gelang emas yang sama. Tertulis di bawah foto, "Dewi, istri pertama, meninggal saat kehamilan usia 8 bulan, 1998. Jantungku berhenti. Kulipat ke halaman berikutnya. Perempuan lain, rambut ikal, mata tajam. Foto diambil di depan rumah joglo yang sama. Tangannya memegang perut buncit. Gelang emas mengilap di pergelangannya. Catatan, Laras, istri kedua, hilang setelah melahirkan 2003. Bayi tak ditemukan. Dan halaman ketiga, lebih mengerikan lagi. Foto hitam putih, seolah diambil diam-diam. Perempuan itu tampak ketakutan, matanya membelalak, tapi tetap memakai gelang itu. Tertulis, "Siska, istri ketiga, mengalami gangguan jiwa, dirawat di RSJ Magelang, 2010, meninggal dalam tidur. 3 perempuan, 3 kehamilan, 3 akhir yang tragis. Dan sekarang, aku yang keempat. Aku terduduk di lantai, napasku tersengal. Jadi ini bukan pertama kalinya. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Pola yang dirancang dengan cermat, diwariskan dari generasi ke generasi,
dengan Bima sebagai pelaksana yang tak pernah menua, karena kekayaannya berasal dari nyawa yang dikorbankan. Aku menatap perutku, bayiku, Mentari, yang kuberi nama dalam diam. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku bangun, tubuhku gemetar bukan karena dingin, tapi karena tekad yang mulai mengeras seperti baja. Hari ini adalah hari keempat sejak aku menemukan album kelam itu, dan 2 hari menjelang bulan purnama. Waktu berlari, sementara napasku semakin pendek, seakan bayi dalam rahimku ikut merasakan tekanan yang menghimpit kami berdua. Nyonya Sari bangun lebih awal dari biasanya. Aku mendengar suara langkah kakinya yang ringan di lantai kayu, lalu bunyi gentong jamu yang dibuka di dapur. Hari ini, aroma jamunya berbeda. Lebih tajam, lebih pahit, seperti campuran akar pahit dan darah kering. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar penyubur kandungan. Ini adalah racun yang disusun dengan doa palsu, diracik oleh tangan yang mengaku penuh kasih sayang. Aku duduk di tepi ranjang, menatap gelang emas di pergelanganku. Ukiran naganya tampak lebih dalam hari ini. Matanya seolah memantulkan cahaya sendiri meski di ruangan gelap. Aku ingin melemparnya, ingin menghancurkannya dengan palu. Tapi aku tahu, melepasnya sekarang akan memicu kecurigaan. Mereka akan tahu aku melawan, dan jika itu terjadi sebelum aku siap, Mentari tak akan punya kesempatan. Jadi aku memakainya lagi, dengan senyum. Saat sarapan, Nyonya Sari duduk di hadapanku, mengenakan kebaya sutra hijau tua dengan selendang batik parang, simbol kekuasaan dan keangkuhan tersembunyi. Rambutnya disanggul tinggi, wajahnya bersih tanpa keriput, seolah usia tak berani menyentuhnya. Ia menatapku dengan mata yang seharusnya penuh kasih, tapi yang kusebut kini, mata pemburu. "Kamu tampak kurus, Ayu," katanya. Suaranya lembut seperti sutra yang menyembunyikan duri. "Apakah jamunya tidak cocok?" Aku menunduk, berpura-pura menyesap teh hangat. "Tidak, Bu. Jamunya enak. Mungkin aku memang mudah lelah karena kehamilan." "Ah, jangan khawatir." Ia tersenyum, lalu menepuk punggung tanganku. Dan untuk pertama kalinya, sentuhannya terasa seperti ular yang melingkar. "Besok malam, saat bulan purnama, kita akan lakukan ruatan kandungan, ritual kecil, hanya untuk memastikan bayimu lahir kuat, sehat, dan membawa berkah bagi keluarga." Aku mengangguk, berusaha menahan gemetar di rahangku. Ruatan kandungan. Istilah manis untuk sesuatu yang mengerikan. Aku tahu apa yang mereka sebut ruatan itu. Saat gelang menyelesaikan tugasnya, saat energi janin sepenuhnya disedot, dan saat tubuhku, yang telah lemah, akan menjadi sarang bagi kekuatan gaib yang mereka puja. "Apakah Bima akan ikut?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih tenang daripada yang kurasakan. "Tentu," jawabnya, matanya berkilat. "Dia harus hadir, karena hanya darah keturunan langsung yang bisa menyelesaikan ikatan." Aku menatap mangkuk nasi liwet di depanku, tiba-tiba kehilangan nafsu makan. Darah keturunan. Artinya, Bima bukan hanya pelaku, ia bagian dari perjanjian itu. Mungkin bahkan sejak lahir, ia telah dijanjikan sebagai penjaga tradisi ini. Dan aku hanyalah wadah sementara. Tapi Mentari bukan tumbal, dan aku bukan lagi korban. Sore itu, dengan alasan jalan-jalan untuk menghilangkan stres, aku meminta izin keluar. Bima menatapku sejenak, lalu mengangguk. "Jangan terlalu jauh, dan jangan ke arah sawah belakang." Aku tersenyum manis. "Tentu, sayang." Tapi begitu punggungku membelakanginya, aku berbelok ke jalan setapak yang mengarah ke gubuk Mbah Diah. Bukan lewat sawah, tapi melalui jalan kecil di balik kebun kopi yang jarang dilalui orang. Mbah Diah sudah menungguku. Ia duduk di atas tikar, membakar kemenyan, matanya menatap langit. "Kau datang tepat waktu," katanya tanpa menoleh. Mereka mulai curiga. "Aku tahu," jawabku, duduk di hadapannya. "Tapi aku punya rencana." Ia menatapku, lalu tersenyum getir. "Kau berani. Tapi berani saja tak cukup. Kau harus pura-pura tunduk, sampai detik terakhir." Aku mengangguk. "Aku akan meminum jamunya hari ini,
Semua. Tapi aku akan muntahkan setelahnya, seperti biasa. Dan besok malam, aku akan menukar minyak ritual dengan air doa yang kau berikan. Badiah mengeluarkan botol kaca kecil dari balik kain sarungnya, sama persis dengan yang kuberikan. Tapi kali ini, airnya berkilau seperti mengandung partikel cahaya. Ini yang asli. Air ini dibacakan oleh 7 kiai dari 7 penjuru tanah Jawa. Saat menyentuh kulitmu, ia akan memanggil cahaya leluhur yang benar, bukan yang gelap. Lalu, ia menyerahkan seutas benang merah yang diikatkan pada akar pohon beringin keramat. Ikat ini di pergelangan kaki kirimu di bawah kain. Jangan biarkan mereka lihat. Ini akan melindungi jiwa bayimu selama ritual. Aku menerimanya, lalu berbisik. Apa yang akan terjadi pada mereka setelah ritual gagal? Mata Mbah Diah menjadi sangat gelap. Mereka yang memanggil makhluk itu harus membayar. Jika tumbal gagal, maka jiwa pemanggil yang diambil sebagai ganti. Bima dan Nyonya Sari. Mereka tak akan mati, tapi mereka akan hidup mati. Raga di dunia, jiwa di alam sela, disiksa oleh kekuatan yang dulu mereka kuasai. Aku menatap perutku. Mentari menendang lembut seolah menjawab. Biarkan, kataku pelan. Mereka layak menerimanya. Malam itu, kembali di kamar, aku meminum seluruh jamu, semuanya. Rasanya seperti menelan bara api. Perutku langsung mual, tapi aku menahannya sampai Bima pergi tidur. Lalu, aku muntahkan semuanya ke dalam vas bunga, lalu menyiramnya dengan air supaya tak berbau. Sebelum tidur, aku mengikat benang merah di pergelangan kaki kiriku, menyembunyikannya di bawah stocking sutra yang sengaja kupakai. Aku memeluk botol air doa erat-erat, lalu berbisik pada bayiku. Besok malam kita akan bebas, Mentari. Ibu janji. Di luar, bulan mulai mengembang. Separuh wajahnya sudah terlihat, putih pucat seperti kain kafan. Tapi kali ini, aku tak takut, karena cahaya itu tak lagi milik mereka. Cahaya itu akan menjadi kuburan bagi kebohongan mereka. Malam sebelum bulan purnama tiba dengan hening yang menyesakkan, bukan hening damai, tapi hening seperti sebelum badai mengamuk. Udara di rumah Joglo terasa kental, seakan setiap napas yang kuhirup membawa beban tak kasat mata. Aku duduk di depan cermin antik di kamar, memandangi diriku sendiri. Wajahku pucat, mataku cekung, tubuhku kurus meski perutku membesar. Aku terlihat seperti wanita yang sedang sekarat dari dalam, dan mungkin memang begitu, jika bukan karena tekad yang masih menyala di dada. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang baru, ketenangan. Karena malam ini, aku tak lagi berpura-pura demi menyelamatkan diri. Aku berpura-pura untuk menghancurkan mereka. Bima masuk tanpa mengetuk, membawa mangkuk jamu terakhir, yang katanya khusus untuk malam ritual. Aromanya menusuk hidung, campuran temulawak, daun pepaya pahit, dan sesuatu yang lebih gelap, seperti akar yang ditanam di kuburan. Ia menatapku dengan senyum lembut. Tapi aku tahu, itu senyum seorang algojo yang sedang memastikan hukumannya akan berjalan lancar. Minumlah, sayang, katanya. Suaranya seperti sutra yang dibasahi racun. Ini akan membuatmu tenang besok malam. Biar bayi kita lahir dalam damai. Aku mengangguk, mengambil mangkuk itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi agar ia percaya bahwa aku masih lemah, masih patuh. Aku meneguknya perlahan, sampai tetes terakhir. Rasanya seperti menelan abu dari kuburan leluhur mereka sendiri. Terima kasih, bisikku. Suaraku melemah seolah kelelahan. Bima mengelus pipiku, lalu berbisik, "Kau istri yang sempurna, Ayu." Aku menunduk, menyembunyikan senyum getir di balik rambutku. Jika kau tahu, sayang, betapa sempurnanya aku dalam bermain sandiwara. Malam semakin larut. Aku menunggu sampai dengkur Bima terdengar dalam dan berat, mungkin karena minuman keras yang diminumnya tadi malam bersama Nyonya Sari. Perlahan, aku bangkit dari ranjang. Tubuhku lemah, tapi setiap langkahku penuh niat. Aku mengganti gaun tidur sutra dengan kebaya ketat berwarna merah darah, hadiah ulang tahun dari Nyonya Sari yang sengaja kusimpan untuk acara penting.
Kebaya itu mempertegas lekuk tubuhku, memperlihatkan betapa rapuhnya aku secara fisik, namun sekaligus menyembunyikan kekuatan yang kini menyatu dalam jiwaku. Di balik kain sutra itu, benang merah dari Mbah Diah melingkar di pergelangan kaki kiri, hangat menyentuh kulitku seperti pelukan ibu. Di dalam laci rahasia di bawah lantai kamar, aku mengambil botol kecil berisi air doa. Aku menyelipkannya ke dalam ikat pinggang kebaya, tepat di sisi kanan, tersembunyi di balik lipatan kain. Botol itu dingin, tapi memberiku keberanian. Aku lalu berjalan pelan ke dapur. Di sana, di atas meja kayu, tergeletak botol minyak ritual. Minyak hitam pekat yang akan digunakan Nyonya Sari besok malam untuk mengolesi dahiku, sebagai tanda penutupan ikatan. Aku membukanya perlahan. Aromanya menusuk, seperti daging busuk yang dibakar dengan dupa palsu. Dengan tangan yang kini tak lagi gemetar, aku menuangkan air doa ke dalam botol itu. Perlahan, hati-hati, sampai penuh. Lalu aku menutupnya rapat-rapat. Saat kembali ke kamar, aku berhenti di depan cermin lagi. Di sana, perempuan yang menatapku bukan lagi Ayu yang tak berdaya. Ia adalah Ibunda Mentari, wanita yang akan membakar kuil kebohongan ini dari dalam. Esok pagi, suasana rumah joglo berubah total. Nyonya Sari memerintahkan pelayan membersihkan ruang utama. Lantai kayu digosok hingga mengilap, dinding ditutupi kain hitam bertulis mantra kuno, dan di tengah ruangan, sebuah meja kayu diletakkan. Di atasnya, terdapat baskom perunggu berisi air, lilin malam, daun kemenyan, dan botol minyak, yang kini berisi air doa. Aku duduk di kursi rotan, pura-pura lemah, sementara Nyonya Sari menata rambutku dengan tusuk konde emas, hadiah lain yang ternyata beratnya seperti mahkota tumbal. "Kau cantik sekali hari ini," katanya. Suaranya bergetar samar, bukan karena kasih, tapi karena ekspektasi. "Bayimu akan jadi yang terkuat dalam sejarah keluarga kita." Aku tersenyum. "Aku harap begitu, Bu." Tapi dalam hati aku berbisik, "Ya, Bu. Bayiku akan jadi yang terkuat, karena ia lahir dari cinta, bukan dari darah." Siang itu, Bima datang membawa gelang cadangan, persis seperti yang kupakai, tapi lebih besar, lebih berat. "Ini untuk bayi kita," katanya, meletakkannya di atas meja ritual. "Warisan untuk generasi berikutnya." Aku menatap gelang itu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kemarahan yang panas menyala di dada. Mereka bahkan sudah menyiapkan korban berikutnya. Mungkin anakku sendiri, jika aku gagal malam ini. Tapi aku tak akan gagal. Sore menjelang senja, langit berubah menjadi jingga kemerahan, seperti darah yang mengering. Bulan mulai muncul di ufuk timur, bulat sempurna, pucat seperti wajah mayat. Angin berhenti bertiup, bahkan jangkrik pun diam. Nyonya Sari datang mengenakan selendang hitam dan kebaya putih, pakaian yang biasanya dipakai untuk berkabung, tapi kini dipakai untuk merayakan pengorbanan. "Waktunya tiba, Ayu," katanya. Suaranya berubah, lebih dalam, lebih serak, seolah bukan lagi manusia. Aku bangkit perlahan, tubuhku goyah seakan nyaris jatuh, sandiwara terbaikku. Aku membiarkan mereka menuntunku ke ruang ritual, tempat lilin-lilin telah dinyalakan, membentuk lingkaran sempurna di sekelilingku. Di tengah ruangan, aku duduk bersila, seperti korban di altar. Nyonya Sari mengambil botol minyak, yang kini berisi air doa, dan membuka tutupnya perlahan. Aromanya berubah, kini harum seperti bunga melati dan air suci. Ia menatapku, matanya berkilat kemenangan. "Tundukkan kepalamu, Nak," bisiknya. "Ini akan membuatmu dan bayimu abadi." Aku menunduk. Dan saat ujung jarinya menyentuh dahiku dengan cairan itu, cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuhku. Cahaya itu bukan dari dunia ini. Bukan cahaya lampu, bukan pantulan bulan, bukan kilatan petir, tapi cahaya murni, putih menyilaukan yang memancar dari dalam tubuhku, seolah seluruh jiwa yang selama ini dipenjara oleh gelang, itu akhirnya menjerit lepas. Udara di ruangan ritual bergetar. Lilin-lilin yang sebelumnya menyala tenang, tiba-tiba meledak satu persatu,
memercikan api ke kain hitam yang langsung terbakar. Asap mengepul, tapi bukan asap biasa. Ia berwarna keunguan, berbau seperti daging terbakar dan tanah kuburan. Nyonya Sari terhuyung mundur. Tangan kanannya, yang baru saja menyentuh dahiku, terbakar seperti terkena besi panas. Ia menjerit. Suaranya bukan lagi suara manusia, tapi raungan binatang yang terluka. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya, matanya membelalak penuh teror. "Air itu bukan minyak ritual. Siapa yang..." Bima yang berdiri di ambang pintu langsung menerjangku. "Apa yang kau lakukan, Ayu?" Bentaknya, suaranya pecah oleh kemarahan dan ketakutan yang sama. Tapi aku tak menjawab. Aku hanya menatap pergelangan tanganku. Gelang emas itu, si pemakan janin, mulai bergetar hebat, seolah kesakitan. Ukiran naganya berkilat merah, matanya menyala seperti bara api. Retakan muncul di permukaannya, menjalar seperti jaring laba-laba, dan dari celah-celah itu, asap hitam keluar, menderu seperti ular yang meronta. "Dia tahu," teriak Nyonya Sari. Suaranya berubah menjadi bisikan serak yang menggema dari langit-langit. "Dia tahu semuanya." Aku akhirnya berdiri, perlahan, mantap, meski tubuhku lemah. Tapi kini, aku tak sendiri. Mentari menendang kuat di dalam rahimku, seolah memberiku kekuatan. Dan benang merah di pergelangan kakiku terasa hangat, seakan mengalirkan nyala harapan ke seluruh tubuh. "Ya," kataku, suaraku tenang tapi tajam seperti pedang. "Aku tahu." Bima maju, mencoba merebut tanganku. "Lepaskan gelang itu, cepat sebelum..." Tapi terlambat. Kraak. Gelang itu pecah berkeping-keping, meledak dengan dentuman kecil yang mengguncang seluruh rumah joglo. Serpihan emas terlempar ke segala arah, dan dari pusat ledakan, bayangan naga raksasa muncul sesaat. Hitam pekat, bermata merah, mulutnya menganga menjerit tanpa suara, sebelum lenyap dalam percikan cahaya putih. Dan di saat yang sama, langit di luar menggelap total, meski bulan purnama masih menyala. Angin kencang menderu, pintu-pintu berdentum, atap genteng berjatuhan. Suara gemuruh datang dari bawah tanah, seperti ribuan jiwa menangis dalam siksaan. Makhluk itu datang. Nyonya Sari jatuh berlutut. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia meraih tasbih di lehernya, tapi butiran tasbih itu berubah menjadi serpihan tulang dan berhamburan di lantai. Matanya membelalak ke langit, seolah melihat sesuatu yang tak bisa kulihat. Maafkan aku," ratapnya, suaranya pecah. "Aku tak punya pilihan. Keluarga ini, warisan ini." Tapi tak ada yang menjawab. Hanya suara gemuruh yang semakin dekat. Bima berlari ke sudut ruangan, membuka peti kecil di balik lemari. Di dalamnya, terdapat patung kecil berwujud naga, terbuat dari batu hitam berlumuran darah kering. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu berteriak dalam bahasa kuno yang tak kupahami. Mantra untuk menenangkan makhluk yang mereka panggil. Tapi makhluk itu tak ingin ditenangkan, karena tumbalnya hilang, dan makhluk itu lapar. Tiba-tiba, suara itu muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Bisikan serak, dalam, penuh amarah. "Kalian berjanji memberiku nyawa baru, tapi kalian menipuku. Maka sekarang, aku ambil nyawa kalian sebagai ganti." Nyonya Sari menjerit. Tubuhnya kaku, matanya membelalak, lalu jatuh terkapar di lantai. Tak bergerak, tapi dadanya masih naik turun. Bima berteriak, "Ibu, tidak!" Tapi sebelum ia sempat berlari, tubuhnya juga membeku. Matanya membelalak, mulutnya terbuka dalam teriakan tanpa suara. Ia jatuh di samping ibunya, kedua tangan terulur seolah ingin meraih sesuatu yang tak pernah bisa disentuhnya lagi. Mereka masih... Hujan tak berhenti sepanjang malam. Airnya deras, seolah langit ikut menangisi dosa-dosa yang telah mengakar selama puluhan generasi di tanah ini. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang kini berlumpur. Kaki telanjangku basah kuyup, kebaya merahku menempel pada kulit seperti luka yang terbuka. Tapi aku tak merasa dingin. Aku merasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak bulan-bulan terakhir, napasku dalam, dadaku tak sesak,
dan tubuhku tak gemetar oleh kelelahan palsu. Gelang itu hancur, ikatan itu putus, dan Mentari, bayiku, kini tumbuh dalam rahimku tanpa bayangan naga yang mengintai. Di belakangku, rumah joglo terbakar perlahan. Api menjilat atap ijuk, menjalin nyala oranye dengan hujan yang tak kunjung reda. Tapi tak ada yang datang memadamkan. Tak ada tetangga yang keluar. Seolah desa ini tahu, ini bukan kebakaran biasa, ini adalah pembersihan. Aku terus berjalan, sampai akhirnya tiba di gubuk Mbah Dia. Pintunya terbuka sedikit, seolah menungguku. Ia sudah duduk di depan tungku kecil, memegang cangkir teh jahe. Matanya menatapku, bukan dengan kaget, tapi dengan kelegaan yang dalam. "Kau berhasil," katanya pelan. Aku jatuh berlutut di ambang pintu, bukan karena lemah, tapi karena beban yang akhirnya lepas. Air mataku bercampur hujan. Mereka masih bernapas, tapi matanya kosong. Mbah Diah mengangguk. Raga mereka tinggal di dunia, jiwa mereka sudah diambil. Itu hukum alam gaib. Siapa yang memanggil kegelapan harus siap dibalik olehnya saat gagal. Aku menatap perutku. "Mentari, aman?" "Lebih dari aman," jawabnya. Senyum samar menghiasi wajah tuanya. Ia lahir dari cahaya yang menang melawan kegelapan. Ia akan jadi anak yang kuat, anak yang membawa terang. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena takut, karena harapan. Esok paginya, desa gempar. Orang-orang datang berlarian ke rumah joglo, menemukan Bima dan Nyonya Sari terbaring di lantai ruang ritual. Masih hidup, tapi tak sadarkan diri, mata terbuka lebar, napas pelan seperti orang yang terkubur hidup-hidup. Tubuh mereka tak cedera, tapi ada sesuatu yang mengerikan. Tangan mereka saling menggenggam erat, seolah jiwa mereka terikat dalam siksaan yang sama. Kabar menyebar cepat. Kutukan leluhur kembali. Mereka terlalu tamak. Tumbal gagal, dan makhluk itu marah. Tak ada yang berani menyentuh mereka. Bahkan dukun desa menolak datang, berkata, "Ini bukan urusanku. Ini urusan yang lebih tinggi." Sementara itu, aku, yang dianggap hilang, diam-diam dibawa Mbah Diah ke klinik kecil di desa tetangga. Ia menggunakan uang tabungannya untuk membayari semuanya. "Kau harus melahirkan di tempat aman," katanya. "Dan setelah itu, kau harus pergi jauh." "Aku tak punya tempat tujuan," kataku, suaraku lelah. "Kau punya," jawabnya tegas. "Kau punya nyawamu, dan nyawa Mentari. Itu cukup. 3 minggu berlalu, tubuhku mulai pulih. Wajahku tak lagi pucat, mataku kembali bercahaya. Aku sering duduk di teras klinik, menatap sawah yang menguning, merasakan angin yang dulu terasa mencekik, kini terasa menyegarkan. Aku tak pernah lagi memakai perhiasan, tak pernah lagi minum jamu tanpa kubaca ramuannya sendiri. Dan setiap malam, aku berbicara pada Mentari. "Kau bebas, Nak. Tak ada gelang, tak ada ritual. Hanya cinta ibu yang tulus." Namun, kebebasanku tak berlangsung lama. Suatu sore, 2 orang datang ke klinik. Bukan warga desa, tapi pria berjas rapi yang mengenakan lencana pemerintah. Mereka menunjukkan surat resmi. Penyitaan aset keluarga Bima karena dugaan keterlibatan dalam praktik pesugihan ilegal dan perdagangan manusia secara historis. "Kami menemukan dokumen rahasia di brankas rumah joglo," kata salah satu dari mereka. "Ada catatan pembayaran ke dukun, pembelian ramuan langka dari kuburan, bahkan daftar nama wanita yang menghilang sejak 1990-an. Semua terkait dengan aliran dana perusahaan Bima." Aku hanya mengangguk, tak ada kejutan, hanya kelegaan. "Dan Anda?" tanya pria itu, menatapku penuh simpati. "Apakah Anda ingin memberikan kesaksian?" Aku menatap perutku, lalu menggeleng. "Aku hanya ingin melindungi bayiku. Biarkan masa lalu dikubur. Tapi pastikan, tak ada lagi perempuan yang jadi korban seperti aku." Mereka menjanjikannya. Sebelum pergi, salah satu dari mereka berbisik, "Kami dengar, saat rumah joglo terbakar,
Ada yang melihat bayangan naga menangis di langit. Mungkin, bahkan makhluk gaib pun tahu kapan keadilan tiba. Aku tak menjawab. Tapi malam itu, dalam mimpiku, aku melihat naga dari gelang itu. Tak lagi garang, tapi sedih. Matanya berlinang cahaya perak. Ia menatapku, lalu menghilang ke awan, seolah akhirnya dibebaskan juga dari perjanjian yang membelenggunya selama ratusan tahun. Aku sadar, bukan hanya aku yang menjadi tumbal. Makhluk itu pun dipaksa melayani oleh ketamakan manusia yang menyamar sebagai tradisi. Dan malam ini, kami berdua, manusia dan makhluk, akhirnya sama-sama bebas. Pagi itu, langit biru bersih tanpa awan, seolah alam ikut merayakan kelahiran baru yang tak ternoda. Aku duduk di bangku kayu klinik desa, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem, dan kain panjang bermotif parang kecil. Rambutku dikonde longgar tanpa perhiasan. Tak ada emas, tak ada kilau. Hanya aku, mentari yang tidur tenang dalam gendonganku, dan angin yang berbisik lembut di antara pohon-pohon randu. Bayiku lahir 3 hari lalu, tepat saat matahari terbit, tanpa komplikasi, tanpa rasa sakit yang berlebihan. Seperti janji Mbah Diah, ia datang dengan cahaya. Matanya hitam pekat, bulunya tebal, dan tangis pertamanya begitu nyaring. Bukan tangis kesakitan, tapi teriakan kemenangan atas kegelapan yang gagal menelannya. Nama yang kuberikan padanya bukan sekadar harapan. Mentari adalah perlawanan. Setiap kali aku memanggilnya, aku mengingat. Cahaya selalu menang melawan malam. Tapi kebebasan itu rapuh. Aku tahu, aku tak bisa tinggal di sini. Meski Bima dan Nyonya Sari kini hanya tubuh kosong yang dirawat di rumah sakit jiwa. Dengan diagnosis resmi katatonik akibat trauma spiritual, keluarga besar mereka masih ada. Paman-paman, sepupu-sepupu, bahkan karyawan lama yang setia pada warisan keluarga. Mereka tak tahu rincian, tapi insting mereka tajam. Mereka tahu sesuatu terjadi. Dan mereka tahu, aku satu-satunya yang selamat. Aku harus pergi. Jauh, sebelum bayanganku kembali mengejarku. Sore itu, Mbah Diah datang membawa seorang pria tua berwajah jujur, Pak Joko, sopir pribadi Nyonya Sari selama 20 tahun. Ia diam selama bertahun-tahun, tapi malam sebelum ritual, ia melihat Bima menyembunyikan dokumen rahasia di bawah jok mobil. Dan malam itu juga, ia memutuskan. Cukup. Aku tahu jalan keluar, katanya. Suaranya serak tapi tegas. Rolls-Royce hitam itu masih di garasi belakang Villa Jakarta. Kuncinya ada padaku. Tak ada yang tahu aku mengambilnya. Aku menatapnya, terharu. Kenapa kau mau membantuku? Ia menatap Mentari, lalu tersenyum getir. Istriku, dulu juga hamil. Tapi ia menghilang setelah bekerja di rumah joglo ini sebagai pembantu. Aku selalu curiga, tapi tak berani bicara. Ia menatapku. Sekarang, aku punya kesempatan menebus diamku. Malam itu, kami berangkat diam-diam. Aku, Mentari, Mbah Diah, dan Pak Joko. Kami naik angkot ke kota kecil terdekat, lalu menyewa taksi menuju Jakarta. Di Villa Menteng yang kini sepi, Pak Joko mengeluarkan kunci mobil dari balik ikat pinggangnya. Rolls-Royce Phantom hitam itu masih mengilap, seolah tak pernah tahu ia pernah digunakan untuk membawa korban ke altar pengorbanan. Aku membuka pintu belakang, meletakkan keranjang bayi Mentari dengan hati-hati, lalu duduk di kursi kulit yang dulu kurasakan sebagai simbol kemewahan. Kini terasa seperti takhta palsu yang akhirnya kuturunkan diri darinya. Kau mau kemana? Tanya Pak Joko, menyalakan mesin yang mengaum pelan. Aku tak tahu, jawabku jujur. Tapi bukan Jakarta, bukan Jawa Tengah, bukan tempat yang mengenal nama Bima atau Nyonya Sari. Ia mengangguk. Kalimantan. Di sana tak ada yang tahu siapa kita, dan alamnya masih suci. Aku menatap bayiku yang tertidur. Kalimantan, baik. Mbah Diah menyerahkan tas kecil berisi uang, dokumen palsu dengan namaku yang baru, Sari Dewi, dan surat kelahiran Mentari yang telah ia urus diam-diam. Mulai hari ini, kau bukan Ayu lagi. Kau adalah ibu yang bebas. Aku memeluknya erat. Wanita tua yang menyelamatkan nyawa kami dengan keberanian diamnya yang berbicara di saat yang tepat.
Terima kasih, Mbah, bisikku. Jaga cahayamu, jawabnya. Matanya berkaca-kaca. Dan jangan pernah biarkan siapapun memadamkannya lagi. Mobil melaju meninggalkan Jakarta saat fajar menyingsing. Aku menatap kaca spion. Kota yang dulu kusebut rumah, kini hanya siluet abu-abu yang perlahan menghilang. Di pangkuanku, Mentari membuka matanya, menatapku dengan senyum pertamanya. Dan di saat itu, aku tahu, aku tak lari karena takut. Aku lari karena aku punya sesuatu yang lebih berharga daripada dendam. Aku punya masa depan. 3 tahun berlalu. Sawah di sekitarku kini menguning. Bukan sawah yang menyimpan rahasia, tapi sawah yang tulus. Tempat petani menanam padi dengan keringat, bukan dengan darah. Aku duduk di teras gubuk kayu sederhana yang kubangun dengan uang tabungan dari menjual kerajinan tangan, tas anyaman, kain batik kecil, dan sabun herbal yang kubuat sendiri dari resep Mbah Dia. Di pangkuanku, Mentari, kini berusia 3 tahun, asik menumpuk daun kering menjadi istana, sambil tertawa dengan suara yang ceria, bebas, dan tanpa bayangan. Kami tinggal di dusun kecil di pedalaman Kalimantan Barat, jauh dari gemerlap kota, jauh dari nama Bima, jauh dari emas dan gelang dan ritual. Di sini, namaku Sari, hanya Sari. Ibu tunggal yang tenang, rajin, dan suka menanam bunga kembang sepatu di pekarangan. Tak ada yang tahu asalku, tak ada yang bertanya, dan aku tak pernah menawarkan cerita. Aku tak lagi mengenakan kebaya mewah atau gaun desainer. Kini, aku memakai kain sarung dan baju kurung lengan pendek. Rambutku diikat simpel, wajahku tanpa riasan. Kecuali senyum yang tulus, saat Mentari berlari memelukku sepulang bermain dengan anak tetangga. Tapi jangan salah, aku tak jatuh miskin. Aku memilih kesederhanaan, bukan karena terpaksa, tapi karena ini satu-satunya cara agar aku benar-benar merasa hidup. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari, menyeduh teh daun sambil menulis di jurnal kecil. Bukan untuk diterbitkan, tapi untuk diriku sendiri. Di situ, aku mencatat semua hal yang kutemukan. Tanda-tanda manipulasi dalam hubungan, ciri-ciri praktik mistis yang disamarkan sebagai tradisi, dan cara perempuan bisa melindungi diri. Aku berharap suatu hari, jika Mentari membacanya, ia akan tahu, cinta sejati tak pernah meminta tumbal. Diano, suatu sore, seorang perempuan muda datang ke gubukku. Wajahnya pucat, matanya cekung, tangannya gemetar. Ia mengenakan baju lusuh, tapi di pergelangannya ada gelang perak berukir ular. Aku dengar ibu tahu cara mengusir roh jahat, katanya. Suaranya bergetar. Aku menatapnya lama, lalu mengajaknya duduk di teras. Ceritakan. Ia menangis. Suaminya, keturunan bangsawan lokal, memberinya gelang itu saat ia hamil. Katanya, warisan keluarga, tapi sejak itu ia lemas, muntah terus, dan mimpi buruk setiap malam. Dokter bilang ia sehat, tapi tubuhnya tahu. Ada yang salah. Aku menatap gelang itu. Tak sama dengan milikku dulu, tapi energinya mirip. Kau tak dirasuki roh, kataku pelan. Kau sedang dikuras. Matanya membelalak. Apa maksud ibu? Aku mengambil tangan itu, lalu melepas gelangnya dengan lembut, dan segera membakarnya di tungku. Asapnya berwarna kehijauan, dan berbau seperti daun kering yang membusuk. Beberapa keluarga menggunakan benda pusaka bukan untuk melindungi, tapi untuk mengikat dan menguras, kataku. Mereka menyamar sebagai cinta, tapi itu adalah jebakan. Aku memberinya segelas air rebusan daun sirih dan jahe, lalu mengajarinya mantra sederhana. Bukan mistis, tapi afirmasi. Tubuhku milikku, nyawaku milikku. Tak ada yang boleh mengambil tanpa izinku. Ia menangis lagi, tapi kali ini air matanya lega. Sejak hari itu perempuan itu sering datang. Lalu datang yang lain, dan yang lain lagi. Mereka semua membawa luka yang sama. Dipaksa percaya bahwa penderitaan adalah bentuk kasih sayang. Aku tak membuka rumah aman secara resmi, belum. Tapi gubukku perlahan menjadi tempat berteduh bagi mereka yang mulai sadar. Tradisi tak selalu suci, dan cinta tak pernah menyakiti. Malam itu, setelah Mentari tidur,
Aku duduk di bawah pohon rambutan, menatap langit penuh bintang. Tak ada bulan purnama yang menakutkan, hanya cahaya alami yang tenang. Aku mengingat wajah Bima, tak dengan benci, tapi dengan belas kasihan. Ia dikurung oleh warisan yang ia tak pernah pilih. Tapi tetap saja, ia memilih untuk melanjutkannya. Dan karena itu, ia kehilangan segalanya, bahkan jiwanya. Sementara aku kehilangan kemewahan, nama, dan masa lalu. Tapi aku mendapatkan diriku sendiri. Dan di tengah sawah yang sunyi ini, bersama tawa anakku yang polos, aku tahu, aku tak perlu emas untuk bersinar. Aku sudah jadi cahaya. 5 tahun telah berlalu sejak malam purnama yang mengubah segalanya. Gubuk kayu di pinggir sawah kini menjadi rumah cahaya. Sebuah tempat sederhana, tapi penuh kehangatan, tempat perempuan-perempuan datang bukan untuk disembuhkan oleh mantra, tapi untuk diberdayakan oleh pengetahuan. Di sini, tak ada dupa, tak ada sesajen, tak ada gelang pusaka. Yang ada hanyalah buku-buku kecil yang kutulis sendiri, pelatihan membuat sabun alami, kelas literasi dasar, dan ruang aman untuk berbicara tanpa rasa malu. Namaku tetap Sari di mata dunia luar, tapi di kalangan perempuan yang pernah singgah di sini, aku dikenal sebagai ibu cahaya. Bukan karena kekuatan gaib, tapi karena aku mengajarkan mereka. Kebebasan dimulai dari keberanian untuk meragukan. Mentari kini berusia 8 tahun. Rambutnya hitam legam seperti malam tanpa awan. Matanya tajam penuh rasa ingin tahu. Dan langkah kakinya mantap di atas tanah. Tak pernah ragu. Tak pernah takut. Ia tak tahu kisah kelam yang melahirkannya. Belum. Tapi suatu hari, aku akan menceritakannya, bukan sebagai kisah horor, tapi sebagai bukti kekuatan seorang ibu. Hari ini, Mentari memberiku hadiah ulang tahunku. Sebuah gelang kayu sederhana, diukir dengan tangannya sendiri. Di tengahnya, terpahat lingkaran matahari kecil. Ini untuk ibu, katanya, matanya berbinar. Biar ibu selalu ingat, ibu itu terang. Aku tahu, karena setiap kali aku takut, ibu selalu ada. Aku memeluknya erat. Air mataku jatuh di rambutnya. Bukan air mata sedih, tapi air mata syukur. Bahwa dari rahim yang hampir jadi kuburan, lahir seorang anak yang mengajarkanku arti cinta sejati. Beberapa minggu lalu, surat datang dari Jakarta. Bukan surat ancaman, tapi pemberitahuan resmi. Aset keluarga Bima telah disita sepenuhnya oleh negara. Villa Menteng dijual, rumah joglo dihancurkan, dan perusahaan mereka, yang dulu megah, kini tinggal nama dalam arsip korupsi. Tak ada yang tersisa dari kekayaan yang dibangun di atas tumbal. Dan di antara dokumen yang dilelang, ada satu benda yang mencuri perhatianku. Album foto kulit coklat tua. Album yang dulu kutemukan di perpustakaan rahasia. Aku membelinya diam-diam, lalu membakarnya di tepi sungai, di bawah sinar bulan. Bukan bulan purnama, tapi bulan sabit, tanda permulaan baru. Saat abunya larut ke air, aku berbisik. Istirahatlah Dewi, istirahatlah Laras, istirahatlah Siska, kalian tak sendiri lagi. Malam ini, aku duduk di beranda, menulis di jurnal terakhirku. Bukan catatan penderitaan, tapi surat untuk generasi mendatang. Jangan biarkan kemewahan membungkammu. Jangan biarkan tradisi menutup matamu. Cinta sejati tak pernah meminta nyawa sebagai bukti. Ia melindungi. Ia membebaskan. Ia membiarkan tumbuh. Di kejauhan, Mentari tertawa bersama teman-temannya, berlari mengejar kunang-kunang di antara padi yang mulai menguning. Cahaya kecil itu menari di tangannya. Bukan dari emas, bukan dari naga, tapi dari kehidupan yang tulus. Aku menatap langit. Bintang-bintang bersinar tenang, tak ada bayangan, tak ada bisikan, hanya damai. Dan di saat itu aku tahu, warisan terbesar yang bisa kutinggalkan bukanlah emas, bukan nama, bukan kekayaan, tapi keberanian untuk berkata tidak pada cinta yang menyakiti. Bertahun-tahun kemudian, seorang perempuan muda datang ke rumah cahaya, membawa bayi perempuan dalam gendongannya. Ia menatap papan nama kayu di depan pintu, lalu tersenyum.
Apakah ini tempatnya? Tanyanya pelan. Seorang perempuan paruh baya. Rambutnya mulai memutih, tapi matanya masih tajam seperti dulu. Menyambutnya dengan hangat. Ya, jawabnya. Ini tempat di mana perempuan belajar bahwa mereka bukan tumbal. Mereka adalah cahaya. Di balik mereka, di halaman belakang, seorang gadis remaja sedang mengajari anak-anak desa cara membuat gelang dari akar wangi. Bukan untuk mengikat, tapi untuk mengingat. Kita semua lahir bebas. Dan dari kejauhan, angin berbisik pelan. Bukan bisikan naga, tapi nyanyian harapan yang tak pernah padam.